Daripada beli Nintendo Switch 2, mending beli yang versi OLED aja. Lebih murah 2 kalinya dan secara spek juga masih oke buat dipakai di tahun ini. Langsung saja kita bahas dan ini adalah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gua Tion Bro dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi Nintendo Switch OLED ini adalah alternatif yang lebih murah dibandingkan dari Nintendo Switch 2. Karena memang dari segi harga Switch 2 itu menurut gua masih kurang worth it. Soalnya harga dari Switch 2 itu masih terbilang tinggi, Pak. Beda sama Switch OLED yang harganya sekarang udah cukup stabil. Untuk harga dari Switch OLED itu ada di sekitar 4 jutaan untuk yang versi barunya, entah itu yang UFE atau yang CFV. Sedangkan untuk yang Switch 2 yang konsol only itu di sekitar 9,2 juta dan yang versi bundle Mario di 9,7 juta. Lebih tinggi dari SRP Nintendo yang cuma 7-8 jutaan. Dan ini adalah Nintendo Switch OLED gua dulunya beli di sekitar 5 jutaan. Gua udah pakai 3 tahun lalu dan yang versi gua dapet ini adalah versi Malaysia. Kalau untuk di paket pembeliannya kurang lebih dia itu seperti ini. Di sini selain kita dapat Switch-nya, kita juga bakal dapat aksesoris tambahan yang cukup banyak. Yang pertama kita bakal dapat docking buat connect ke TV, dapat strap Joy-Con gripnya, casannya, dan terakhir kabel HDMI. So far gue udah pakai Nintendo Switch OLED ini selama kurang lebih 3 tahun dan selama pakai sampai detik ini menurut gue Switch OLED ini masih layak banget. Kalau untuk di bagian layar dia pakai ukuran 7 inci 1280x720 atau HD 60Hz, pakai panel OLED dan udah touchscreen. Dan memang di atas kertas Switch 2 itu speknya udah lebih improve kalau dibandingkan sama Nintendo Switch OLED. Ukurannya lebih besar, resolusinya udah full HD dan refresh rate-nya udah di 120Hz. Tapi again harganya di 9 jutaan, Pak. Dan seenggaknya juga Switch OLED ini tuh punya kelebihan lain selain di harganya yang lebih masuk akal. Kelebihan yang dia punya adalah layarnya dia sudah OLED, Pak. Beda sama Switch 2 yang masih pakai IPS. Jadi warna yang ditampilkan sama Switch OLED itu jauh lebih hidup, saturasi warna lebih tinggi, kontras warna lebih baik, dan juga viewing angle yang tetap tajam kalau dilihat dari berbagai sudut. Cuma ya tetap ada resiko burn in juga ya kalau pakai yang versi OLED. Beda sama IPS yang nggak akan ada resiko burn in. Kalau kita lihat dari segi performanya, Switch OLED ini pakai SoC Nvidia Tegra X1 yang lebih improve dibandingkan sama Switch 1 ataupun yang versi Lite-nya. Tapi kalau dibandingkan sama Switch 2 ya jelas Switch 2 ini performanya memang jauh lebih baik daripada Switch OLED. Yang pertama dia udah 8 core, RAM-nya udah 12 GB dan udah support sama ray tracing juga. Tapi so far selama gua main beberapa game yang udah gua punya ini, performa dari Nintendo Switch OLED menurut gua masih terbilang cukup atau bisa dibilang masih playable banget untuk dimainin. Tapi mungkin yang bakal jadi deal breaker dari Nintendo OLED ini adalah di bagian storage-nya. Soalnya tipe storage-nya ini masih pakai eMMC, Pak. Sedangkan untuk storage dari Switch 2 itu jauh lebih powerful karena udah pakai SSD. Dan juga penyimpanan dari Switch OLED ini cuma 64 GB aja. Beda sama Switch 2 yang udah di 128 GB. Perbedaan ini bakal berasa banget pas waktu di loading gamenya. Karena storage eMMC itu loadingnya lama banget, Pak. Gua notice banget di sini pas lagi main The Witcher 3, asli loadingnya ini benar-benar menguras kesabaran gua banget. Tapi untungnya dari segi performa di in-gamenya, storage eMMC ini nggak terlalu berpengaruh. Dan sedikit saran, kalau kalian emang ada rencana mau nyimpan banyak game, siap-siap harus beli tambahan micro SD card lagi. Karena 64 GB itu nggak akan cukup, Pak. Tapi seenggaknya Switch OLED ini lebih baik lah daripada versi Switch 1 ataupun yang versi Lite-nya karena penyimpanannya cuma di 32 GB aja. Kalau dari segi fitur, Switch OLED ini nggak terlalu beda jauh banget juga daripada Switch 2. Masih sama-sama bisa main di TV mode dan juga tablet top mode. Cuma ya memang kalau main di TV mode itu resolusi yang dikasih cuman mentok di 1080p aja atau full HD. Beda sama Switch 2 yang udah bisa di 4K. Tapi kalau misalnya kita main di mode handheldnya, Switch OLED ini menurut gua lebih enak, Pak. Karena ukurannya lebih kecil jadi lebih ergonomis dan bobotnya juga lebih ringan. Kalau untuk di bagian baterainya, Switch OLED ini menurut gua udah lebih dari cukup banget ya buat sebuah konsol handheld. Baterainya ini tergolong super awet dan sepengalaman gue juga baterainya itu bisa bertahan kurang lebih selama 4-5 jam.
jam, tapi tergantung dari pengaturan dan juga game apa yang lagi dimainin. Nah, kalau dibandingkan sama Switch 2, apakah bakal lebih awet atau gimana? Gua nggak bisa banyak komentar soalnya gue belum ngerasain langsung experience-nya. Tapi berdasarkan reviewer yang udah pegang Switch 2, daya tahan baterai dari Switch OLED ini masih lebih awet. Cuma ya beda tipis doang sih. Tapi tetap aja Switch OLED ini lebih awet. Oke, kesimpulannya, Switch OLED ini buat di tahun ini menurut gua masih layak banget. Alasannya sudah pasti harganya lebih murah setengahnya daripada Switch 2 dan pastinya lebih baik juga daripada Switch 1 ataupun yang versi Lite-nya. Terus untuk harga game-gamenya juga kebanyakan udah di bawah sejutaan, beda sama Switch 2 yang harga game barunya itu udah di atas sejutaan. Kalau kalian emang belum pernah beli Nintendo Switch, saran gua mending beli yang versi OLED aja. Tapi tetap aja sih kalau kalian emang udah punya budgetnya dan emang budgetnya udah kelebihan banget, ya mending beli Switch 2 aja sekalian. Karena ya sudah pasti kalian bakal dapetin experience yang lebih baik dibandingkan sama Nintendo Switch OLED ini. Dan ada update terbaru juga ternyata nih ya. Harga Switch 2 itu harganya itu udah mulai turun pak. Harganya udah di sekitar 8 jutaan. Gua nggak tahu kenapa harganya bisa cepet banget turunnya kayak gini. Entah peminatnya emang sedikit atau gimana, gua kurang paham. Yang paham tolong komentar di bawah. Oke, mungkin segitu aja soal pengalaman gue selama pakai Nintendo Switch OLED dan perbandingan sedikit, walaupun Switch 2 gue belum pernah megang sama sekali. Kalau kalian ada pertanyaan dan kalian minat sama Nintendo Switch OLED ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Gue Tony cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa linknya ada di bawah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye. Mantap. Nintendo Switch OLED. Jual aja kali ya. Harga Switch 2 udah mulai turun, Pak. Kayaknya Switch 2 sih. Kalau ada budget.